Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hikayat Channel. Pada kesempatan kali ini Hikayat ingin bercerita tentang lelaki fasik pada zaman Nabi Musa alaihi salam yang mayatnya dibuang di tempat sampah oleh kaumnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhoinya lantaran sebelum wafatnya lelaki tersebut memohon ampunan kepada Allah. Untuk lebih jelasnya silakan simak kisahnya berikut ini. Dikisahkan ada seorang laki-laki di zaman Nabi Musa alaihi salam meninggal dunia. Namun tidak ada yang mau memandikannya karena perilaku fasik selama masih hidup. Jenazah tersebut akhirnya dibuang di tempat sampah. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa, "Musa, telah mati seorang laki-laki, jenazahnya kini di tempat sampah. Padahal ia kekasihku, ia tidak dimandikan, tak dikafani, dan tak dikuburkan. Maka berangkatlah, mandikan, kafani, sembahyangkan, dan kuburkan dengan kemuliaan." Mendapat perintah tersebut, Nabi Musa kemudian berangkat ke tempat yang ditunjuk. Beliau kemudian menanyakan kepada penduduk, "Benar di sini ada laki-laki fasik yang meninggal?" Jawab salah seorang penduduk. "Di mana ia kini?" "Aku kemari semata-mata untuk lelaki yang kalian dianggap fasik itu," tanya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa diantar penduduk ke tempat pembuangan jenazah tersebut, yaitu di tempat sampah yang tak jauh dari pemukiman. Kisah kebusukan lelaki tersebut kemudian terdengar dari penduduk yang bercerita tentang sepak terjangnya selama hidup. Setelah melihat mayat itu, Nabi Musa menjadi heran terhadap perintah Allah. "Tuhan, Engkau mengutusku menguburkan dan menyembahyangkannya. Padahal kaumnya menyaksikan ia adalah seorang yang fasik. Hidupnya hanya melakukan perbuatan tercela. Hanya Engkau yang tahu soal puji dan cela." Benar Musa, orang-orang itu juga benar. Mereka menghukum laki-laki itu karena perbuatannya. Tapi aku telah mengampuninya karena 3 sebab. Ketahuilah kalau seorang pendosa minta ampun kepadaku dan kuampuni, mengapa dia tidak? Padahal ia pernah berkata kepada dirinya bahwa aku adalah Tuhan Maha Penyayang. "Apakah 3 sebab itu Tuhan?" tanya Nabi Musa alaihi salam. "Ketika laki-laki itu menghadap maut, ia mengadu kepadaku, 'Tuhan, Kau tahu segala maksiat yang kuperbuat, padahal sebenarnya aku sangat membenci maksiat itu. Mengapa kulakukan juga, padahal aku membencinya? Itu karena 3 hal, Tuhanku. Pertama, hawa nafsu pergaulan yang jelek, dan iblis terkutuk. Ini yang pertama membawaku jatuh dalam pelukan maksiat. Tentu Engkau sangat tahu dan ampunilah aku," pinta sang ahli maksiat tersebut. "Kedua, Tuhan, Kau tentu tahu bahwa aku dalam lingkungan yang bejat. Padahal sebenarnya aku menyukai orang-orang yang baik dan zuhud. Tinggal dengan mereka sangat aku senangi daripada berkumpul dengan orang-orang yang bejat," lanjutnya. "Ketiga, sungguh orang yang saleh lebih baik daripada orang yang talih lawan saleh. Sungguh orang saleh lebih saya cintai. Jika seandainya datang kepada saya 2 orang itu, maka saya akan mendahulukan yang saleh," tuturnya. Allah melanjutkan, "Maka kuampuni dosanya, kurahmati dia. Sungguh akulah yang maha kasih dan maha penyayang, khusus kepada mereka yang mengakui kesalahannya di hadapanku. Dan laki-laki ini telah mengakui kesalahannya, maka kuampuni dia, kulewatkan segala dosanya. Wahai Musa, lakukan apa yang kuperintahkan. Aku pun mengampuni orang-orang yang menyembahyangkannya serta ikut menguburnya, demi kemuliaan yang dia miliki." Kesimpulan dari cerita tersebut, jangan pernah berputus asa dengan ampunan Allah sekalipun engkau sering bermaksiat. Allah akan mengampunimu kecuali dosa syirik. Dosa syirik ini tidak akan bisa ditawar lagi. Allah sudah memastikan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48 artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan niat syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar. Sekian kisah ini, semoga kita dapat mengambil kesimpulan dari kisah lelaki yang fasik tetap mendapatkan ampunannya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Semoga kisah ini bermanfaat. Tunggu kisah-kisah yang insya Allah bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.